Hairunisa untuk situasi saat ini. Sore ini aksi unjuk rasa semakin ramai di depan Istana Merdeka Jakarta. Menjelang sore mulai banyak yang berdatangan dari berbagai kelompok masyarakat. Kami memantau bukan hanya dari kelompok organisasi masyarakat, tapi yang lebih ramai adalah kelompok dari sejumlah mahasiswa universitas di Jakarta. Setidaknya ada Universitas Bung Karno, Universitas As-Saffiyah Jakarta, kemudian kelompok Detasemen Mahasiswa Indonesia, dan berbagai kelompok mahasiswa lainnya. Dan aksi unjuk rasa ini setidaknya sudah memadatkan di kawasan Jalan Medan Merdeka Utara, sehingga kami pantau beberapa sisi ruas lalu lintas pun sudah mulai ditutup oleh pihak kepolisian. Berbagai kritik mereka sampaikan kepada kebijakan pemerintahan Jokowi JK. Di antaranya adalah perihal perekonomian. Beberapa masa ini menilai bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi JK yang mengembalikan harga BBM ke mekanisme pasar ini bukanlah hal yang tepat, karena justru kondisi ini semakin memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Selain itu juga mereka menuntut beberapa hal lainnya, seperti adanya penegakan hukum khususnya bagi para koruptor, kemudian penuntasan kasus HAM yang sampai saat ini juga belum selesai, program perumahan rakyat, kemudian pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan berbagai program lainnya. Memang sempat terjadi sedikit kekisruhan di depan Istana Merdeka ketika sejumlah mahasiswa ini berusaha menarik barrier yang berada di depan Istana Merdeka. Namun aksi ini berhasil dihalau oleh pihak kepolisian sehingga kondisi kembali kondusif untuk saat ini. Dan kami melihat di depan Istana Merdeka, kalau pagi tadi baru barrier yang disiagakan, tapi saat ini sejumlah personil juga telah mengerahkan mobil barakuda serta mobil water cannon di depan Istana Merdeka untuk mengantisipasi bila adanya kemungkinan aksi anarkis di dalam aksi unjuk rasa ini. Dan sampai saat ini sejumlah mahasiswa masih meneriakan sejumlah harapan kepada pemerintahan Jokowi JK. Mereka berharap pemerintahan saat ini bukan hanya bersandar pada elit-elit politik, bukan hanya bersandar pada kelompok politik KIH maupun KMP, tapi hanyalah bersandar pada kekuatan rakyat. Sejumlah personil kepolisian terus berjaga, setidaknya ada lebih dari 7.000 personil kepolisian yang disiagakan untuk menjaga aksi unjuk rasa pada hari ini yang tersebar di beberapa titik Jakarta, meskipun titik pusatnya adalah di depan Istana Merdeka. Untuk di depan Istana Merdeka sendiri, menurut informasi dari Kapolres Jakarta Pusat, ada sekitar 2.500 personil yang disiagakan, mulai dari Brimob, Sabara, Reserse, Intelijen, serta juga Satuan Narkoba. Dan aksi ini sedianya harusnya akan berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, sesuai ketentuan yang diberikan dari pihak Polda Metro Jaya. Tentu akan ada langkah persuasif bila aksi ini tidak berakhir pada jam yang seharusnya. Dan rencananya memang dari informasi yang kami dapat, aksi unjuk rasa ini bukan hanya berlangsung pada hari ini pemirsa, hari yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, tapi juga akan berlangsung hingga esok, di mana ribuan mahasiswa akan kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka pada esok hari mulai pukul 10 pagi. Dan saat ini yang tengah memadatkan Jalan Medan Merdeka Barat ini adalah kelompok mahasiswa yang masih terus berorasi meminta pemerintahan Jokowi JK lebih memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang budaya, politik, juga sosial. Hati-hati, jangan sampai ada provokator masuk dalam barisan. Pihak kepolisian masih terus berjaga, mulai dari menjaga atau mengawal aksi unjuk rasa, juga mengawal jalannya lalu lintas yang kami pantau sampai saat ini di beberapa titik sudah mulai ditutup dari berbagai sisi. Para awak media pun mulai
ramai yang datang ke depan Istana Merdeka untuk meliput dan mengabadikan momen di Hari Kebangkitan Nasional ini. Beberapa mahasiswa meneriakan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi JK yang mengembalikan harga BBM ke mekanisme pasar bukanlah hal yang tepat. Kemudian mereka juga mengkritik saat Jokowi hadir di pertemuan G20 pada beberapa waktu lalu. Mereka mengkritik seolah Presiden menawarkan berbagai macam perusahaan asing untuk datang ke Indonesia. Mereka khawatir bila kekuasaan asing justru yang lebih mendominasi di Indonesia. Itulah kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa, bukan hanya soal perekonomian. Mereka juga mengkritik kondisi Indonesia yang saat ini lemah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang dalam beberapa bulan lagi akan memasuki masa tersebut. Mereka menilai saat ini Indonesia masih lemah dalam hal kompetisi, sehingga dikhawatirkan dalam masa masyarakat ekonomi ASEAN, dikhawatirkan Indonesia belum kuat dalam berkompetisi dengan negara-negara di ASEAN. Beberapa hal lain yang juga ingin mereka sampaikan adalah penegakan hukum, khususnya bagi para koruptor. Kemudian mereka juga meminta penuntasan isu HAM yang sampai saat ini belum diselesaikan. Mereka juga meminta program pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia, program perumahan murah bagi sejumlah rakyat, dan program-program lainnya. Mereka juga meminta dihapuskannya sistem kerja outsourcing. Ini mungkin mewakili juga suara para buruh yang selama ini juga hal ini juga disuarakan oleh para buruh dalam setiap aksinya. Informasi juga yang kami dapatkan bahwa aksi ini tidak akan usai pada hari ini karena esok masih akan ada aksi unjuk rasa dari sejumlah mahasiswa di Jakarta. Itu sementara yang bisa kami kabarkan dari depan Istana Merdeka. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih Hairunitas atas laporan informatifnya bahwa saat ini tengah diberlakukan rekayasa lalu lintas ya di sekitar Istana Merdeka. Pemirsa, kita lanjutkan ke informasi yang berikutnya. 2 ekor buaya hidup ikut dibawa nelayan desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil saat berunjuk rasa di kantor Bupati. Buaya tersebut dibawa sebagai bukti adanya teror buaya di desa mereka. Ratusan warga desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, berunjuk rasa di kantor Bupati Aceh Singkil. Warga mendesak agar pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membantu menyelesaikan konflik antara manusia dan buaya yang terjadi di desa mereka. Menurut warga, dalam 3 bulan terakhir sudah ada 2 nelayan pencari kerang sungai yang menjadi korban akibat dimangsa buaya. Dalam unjuk rasa kali ini, nelayan membawa 2 ekor buaya muara yang masih hidup sebagai bukti adanya teror buaya terhadap warga. 2 ekor buaya berukuran sekitar 2,5 meter ini adalah buaya yang ditangkap warga di wilayah Muara, Kuala Singkil. Dengan kondisi terikat, buaya ini diserahkan kepada Pemda Aceh Singkil. Hingga kini, warga telah menangkap 4 ekor buaya. 2 diantaranya sudah mati dibunuh warga, dan 2 lainnya diberikan kepada Pemda Aceh Singkil. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Muhammad Roni, TV One mengabarkan. Pemirsa, sudah banyak buaya yang kedapatan berkeliaran di permukiman warga di Muara Singkil, Aceh Singkil, Aceh. Sebagian diantaranya berhasil ditangkap warga, bahkan ada yang kemudian dibakar hidup-hidup. Buaya-buaya yang termasuk satwa dilindungi negara ini lepas dari tempat penangkaran milik pemerintah tidak jauh dari permukiman warga. Inilah buaya yang ditangkap warga dari Muara Singkil. Buaya besar ini ditangkap setelah memakan umpan pancing buaya yang ditebar warga di habitat buaya sekitar Muara Singkil. Buaya ketiga yang ditangkap warga dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini perutnya tidak dibelah
seperti